Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Jari Hartoko. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok Java BinDev. Di sini saya akan mendemokan hasil proyek yang telah kami kembangkan, yang berjudul Niki Frozen Post System. Nah, yang pertama di sini untuk username ya, bisa ditulis owner. Dan yang kedua ada passwordnya owner 123. Setelah itu bisa masuk ke sistem. Nah, baiklah, di sini kita udah masuk di bagian dashboard owner. Nah, yang pertama ada ringkasan operasional hari ini. Nah, pada dashboard bagian ini ada pantau penjualan, transaksi, stok menipis, dan produk hampir expired. Pertama, terus di sini juga ada tren penjualan 7 hari. Terus juga di sini ada prioritas hari ini. Di bagian ini juga ada prioritas hari ini juga di bagian bawahnya ya, Pak. Terus di sini juga ada performa cabang hari ini, cabang 1, cabang 2, dan juga ada out stock dan hampir expired, juga ada transaksi terbaru. Nah, next untuk ke bagian laporan. Pada bagian laporan ini ada pantau pendapatan, ada pengeluaran, transaksi, dan performa cabang. Nah, untuk yang hari ini, 7 hari, dan bulan ini. Pada bagian ini ada ringkasan pendapatan versus pengeluaran, ada produk terlaris, dan juga ada perbandingan cabang. Ada cabang 1 dan cabang 2. Nah, untuk transaksi, di sini ada daftar transaksi lunas pada periode terpilih. Dan untuk yang pengeluaran, di sini juga ada biaya operasional yang tercatat pada periode terpilih. Next, untuk selanjutnya pada bagian barang dan stok. Nah, pada bagian barang dan stok, ada pantau stok produk, status, dan harga di semua cabang. Nah, di bagian ini ada total produk, ada 8 produk aktif, ada stok amannya, ada 8 di atas minimum stok, ada stok menipis 0, stok habis 0, dan dekat expirednya ada 0. Nah, daftar produknya sendiri di sini ada di semua cabang dan semua stok dan semua kategori. Ada sosis sapi, nugget ayam, kentang frozen, beef slice, ada sosis sapi, ada nugget ayam, kentang frozen, dan beef slice. Semuanya aman untuk statusnya. Terus untuk berikutnya lanjut di bagian pengeluaran. Nah, di bagian pengeluaran ini, pengeluaran toko catat dan kelola pengeluaran operasional berdasarkan cabang dari back end. Nah, di bagian sini ada total pengeluaran aktif, pengeluaran hari ini, dan nominal terbesar. Nah, di bagian ini juga ada tambah pengeluaran nih dan cetak pengeluaran. Untuk tambah pengeluaran sendiri, di sini ada pilih cabang 1 atau cabang 2. Di sini saya akan memilih cabang 1. Nah, di bagian kategori ini, nah baiklah, di sini pada bagian cabang yang 1 ada gaji, ada bulanan karyawan, dan totalnya ada 1 juta. Untuk tanggalnya di sini mengikuti tanggal hari ini. Setelah semuanya diisi, lanjut ke bagian simpan. Nah, setelah disimpan, maka secara otomatis pada bagian bawah ini, semua cabangnya itu ada 21 Juli 2026. Di cabang 1, kategori gaji, ada deskripsi bulanan karyawan, penggunanya strip, total nominal 1 juta, status aktif, dan jika ingin hapus tinggal dihapus. Maka disini langsung tertara gajinya 1 juta. Nah, next untuk bagian data user. Nah, pada data user ini ada kelola owner, admin cabang, kasir, status akun, dan akses login. Di bagian sini ada total user ada 5, user aktifnya ada 5, user non aktifnya ada 0, admin cabangnya ada 2, dan kasir 0. Bagian bawah ini ada nama user, admin 1, admin 2, kasir 2, dan owner Niki Frozen. Nah, pada bagian ini juga
terdapat export CSV nih, dan juga tambah user. Ini tinggal diketik, ditulis, bisa mengisi tambahan user yang ada di bagian sini. Saya klik batal atau bisa langsung di bagian edit. Nah, di bagian edit ini misalnya cabang ini saya edit jadi admin cabang. Nah, saya simpan. Setelah disimpan secara otomatis di sini akan menjadi admin cabang saja. Terus kalau saya edit lagi seperti semula, tinggal saya tambah 1. Secara otomatis di bagian sini akan menjadi admin cabang 1. Nah, begitu. Terus untuk aktivitas login nih, untuk aktivitas login, pantau aktivitas login semua user dari seluruh cabang. Di bagian ini ada total aktivitas 3, sedang loginnya ada 2, sedang logout 1, ownernya 3, admin 0, kasir 0, cabang 1 0, dan cabang 2 0. Nah, di bagian sini ada riwayat aktivitas login nih. Nah, untuk semua role, semua cabang, semua shift, semua status, dan tanggal. Nah, di bagian sini ada pengguna nih, penggunanya 1, 2, 3, ada 3. Itu bagian role, cabang, shift, login, logout, device, IP, dan status. Pada bagian ini terdapat dan menampilkan 3 data aktivitas login. Next, untuk selanjutnya di bagian pengaturan. Nah, di bagian pengaturan ini ada pengaturan toko sebagai atur profil toko, status, dan swipe. Terus ada transaksi, ada struk, dan ada konfigurasi operasional toko. Nah, di bagian ini ada profil toko nih yang berjudul Niki Frozen Food cabang 1. Nah, peringatannya itu ada 30. Terus ada pembayarnya 3. Pada bagian profil toko terdapat nama toko, cabang aktifnya cabang 1, alamat tokonya di sini tinggal ditertarakan, terus di sini ada nomor telepon dan nama owner. Di bagian stok, sepertinya juga di sini ada bagian default minimum stoknya ada 5, peringatannya ada 30, di sini langsung ada aktif-aktif jika ada hal yang terjadi. Nah, di bagian transaksi sini juga ada pembayaran tunai aktif, pembayaran transfer aktif, wajib pasif aktif, bayar tulis aktif, dan juga ada auto cetak stroke. Nah, ini di sini dinonaktifkan. Terus untuk bagian stroke, nah di bagian stroke ini ada footer stroke-nya. Nah, begini stroke-nya. Review stroke. Oke. Terus dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini sandinya masuk ke sistem. Oke. Nah, pada bagian admin ini, dashboard ini, kelola barang, stok, dan lokasi gudang. Kelola produk, stok gudang, mutasi, dan riwayat stok cabang Anda. Di bagian ini, total produk, total stok kosong, stok rendah, dan spesial gerak. Terus untuk stok rendahnya ya, di sini ada beberapa nama 1, 2, 3, 4. Untuk kodenya di sini ada NFBS 001, ada 4 juga. Di sini ada cabangnya, cabang 1, cabang 1, cabang 1, cabang 1. Untuk stoknya ada 26, 33, 42, dan 50. Nah, di sini ada ringkasan stok produk. Di sini tinggal cari nama nih, misalnya cari nama dari stok produk yang tertara gitu kan. Terus ada bagian produk. Di sini ada produk 4 produk, ada harganya 75.000, ada 28.000, 35.000, 42.000. Lumayan mahal juga ya. Ini. Terus ada stoknya 26, 33, 42, 50. Aman ya untuk statusnya. Untuk lokasi gudangnya sendiri ya, di bagian toko depan, ini juga toko depan, dan toko depan. Nah, untuk tanggal SPT-nya itu ada tanggal 31 semua. Nah, di bagian aktivitas terbarunya di sini ada log mutasi dan restruknya terakhir, ada stok kosong, produk dengan stok kosong, ada bagian stok rendah juga, produk dengan stok menipis. Sama dengan 5. Oke, lanjut produk. Nah, di bagian produk ini, admin produk ada kelola data produk semua cabang dengan tema Niki Frozen. Nah, di bagian ini ada 4 nih. Yang tadi ada di bagian dashboard admin tadi nih, ada 4 produk. Nih, di bagian produksi ini saya akan menambahkan produk. Misalnya tambah produk
Di sini saya tulis FRZ ya, min 00001. Nah, di sini makanan buku nih saya tulis nih, makanan buku. Ops, ada yang salah. Nah, di sini ada nama produk, misalnya di sini nugget ikan dengan nominal harga 25.000. Nah, untuk stoknya di sini sekarang menambahkan ada 10 ya, 10 stok. Nah, untuk tanggal expirednya itu misalnya di sini jangka waktunya 5 hari lagi. Nah, saya klik simpan nih. Maka secara otomatis di sini akan menambah produk yang dari awalnya 4 menjadi 5. Nah, di bagian sini tertara hampir expired nih, tapi masih tergolong statusnya aman. Untuk stoknya 10 dan harganya 25. Nah, jika ingin dihapus, tinggal klik bagian tong sampah dan klik hapus, maka secara otomatis dia akan terhapus. Next, pada bagian mutasi dan stok. Pada bagian mutasi dan stok di sini ada kelola transaksi, stok laporan, dan operasional toko. Nah, kelola stok dan mutasi transport dan koreksi banyaknya produk sekaligus. Ada total produk 4, total stoknya 151, dan stok nipisnya ada 0. Nah, pilih produk ya. Pada bagian pilih produk ini terdapat 4 produk yang tadi ya. Nah, terus pada bagian from bid stoknya itu ada stoknya, ada transfer antar cabang, terus ada koreksi stok. Next, pada bagian riwayat. Nanti bisa disimpan di bagian bawah sini dan dikasih catatan wajib. Alasannya kenapa? Nah, pada bagian riwayat stok ini terdapat riwayat stoknya, transfer antar cabang, dan koreksi stok untuk cabang Anda. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, baiklah, pada bagian selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian kasir. Nah, untuk username-nya kasir 1, untuk pasportnya kasir 123. Masuk ke sistem. Oke. Nah, sebelum masuk ke kasir, di sini harus masuk ke bagian SIP. SIP saya dulu. Nah, di sini bisa membuka bagian SIP, klik. Nah, di bagian SIP ini terdapat kelola buka SIP, tutup SIP, dan ringkasan kerja kasir. Nah, di sini ada status SIP saat ini, lacak aktivitas selama SIP ini berlangsung, dan status belum dibuka. Di sini ada aksi SIP, buka atau tutup SIP kerja Anda, kas awalnya. Di sini masih 0, belum saya isi. Di sini ada riwayatnya SIP, riwayat SIP sebelumnya. Ini yang saya lakukan tadi ya, histori saya melakukan sebelumnya. Di sini akan saya isi kas awalnya, misalnya 1 juta. Buka save, secara otomatis saya akan membuka bagian status SIP saat ini sedang berjalan nih dengan kas awalnya 1 juta. Nah, saya sudah bisa masuk ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini saya akan menambahkan berupa tentang frozen nih. Sebelum itu saya akan menjelaskan pada bagian ini frozen pods ini ada kelola transaksi, ada stok, laporan, dan personal toko. Nah, di sini ada produk toko, ada bagian daging, kentang, nugget, dan sosis. Di sini saya akan buka pada bagian semua. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah transaksi, misalnya kentang goreng nih, kentang frozen, tambahkan. Nah, di sini akan tertara pada bagian keranjang ada kentang frozen senilai 28.000 dengan total pembayarannya 28.000 nih. Saya tinggal klik check out. Nah, di bagian check out ini saya akan menulis uang yang diterima sebesar 28.000 juga lah. Simpan transaksi. Secara otomatis di sini akan
masuk ke bagian transaksi berhasil nih, pesan berhasil diproses, bisa dicetak atau transaksi baru. Saya akan mengklik bagian transaksi baru. Nah, di bagian ini saya akan masuk ke bagian riwayat transaksi. Di bagian riwayat transaksi ini terdapat di sini cabang 1 dengan total nominalnya 28 nih, statusnya berhasil. Ini yang saya pesan tadi nih, kodenya nih. Nah, setelah itu saya akan melakukan ke bagian SIP saya. Di bagian SIP saya ini, saya akan kas akhirnya saya masukkan sebesar 1.100.000 lah. Terus tutup SIP. Ya, tutup. Di sini akan mendapatkan pesan, pastikan kas akhir sudah sesuai dengan sebelum SIP ditutup ya, tutup. Nah, di bagian sini secara otomatis akan pada bagian kasir cabangnya ya, yang ini ya. Ini yang saya lakukan tadi. Ini kas awalnya 1 juta, kas akhirnya 1.100.000, transaksinya 1 kali, pemasukannya ada 28.000, sisinya 72.000 dengan status selesai. Terus di bagian riwayat transaksi tadi juga akan ada menampilkan riwayat yang telah saya lakukan tadi, dan saya akan keluar dari bagian kasir tersebut ya, keluar. Nah, sekarang sudah masuk ke bagian pertama. Pada bagian tampilan awalnya ini, kita akan masuk ke bagian owner lagi nih. Di bagian owner ini, owner 123, masuk ke sistem. Nah, setelah tadi saya melakukan transaksi pada bagian dashboard ini, secara otomatis penjualan hari ini menjadi 103 nih, yang telah saya lakukan pada transaksi sebelumnya. Ada 2 transaksi hari ini, dan tren penjualan 7 harinya itu mulai meningkat nih. Ini dari 20 Juli naik ke 21 Juli itu ada 103. Nah, di sini juga aktivitas transaksi terbarunya itu yang baru saya lakukan tadi akan tertara nih 5 transaksi terakhir nih. Tapi di sini kan karena tadi saya melakukan 2, jadi tampilannya di 2 di sini. Ada waktunya, cabang, kasir cabang 1, kasir cabang 1 juga, ada metode tunai-tunai, dan totalnya ada 28.000 dan 75.000. Nah, kita akan masuk ke bagian laporan nih. Laporannya tadi, setelah saya melakukan transaksi, di sini secara otomatis akan menampilkan untuk bulan ini ya, total pendapatannya 103, total pengeluarannya ada 1 juta, ada laba kotornya ada min 897, ada total transaksinya 2. Nah, pada total pendapatan plus pengeluarannya di sini akan terbentuk nih. Nah, di sini pada bagian ini ada transaksinya juga, ada pengeluarannya juga, dan juga pada ringkasan tersebut akan ada perbandingan cabang nih. Nih di cabang satunya, di sini juga ada cabang 1 nih. Terus ada di bagian cabang 1 minusnya segini, ada laba kotornya sebesar 897. Untuk cabang 2-nya, karena saya melakukan di cabang 1, jadi cabang 2-nya masih 0. Nah, dari hasil dashboard dan laporan tadi, ini adalah hasil keseluruhan dari yang telah kami kembangkan, telah kami buat pada demo yang telah saya jelaskan ini. Saya akan mengakhiri hasil dari demo Niki Frozen Post System ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.